Asal mula madu. Bunga terlihat sedikit lelah karena beberapa ekor ulat bergelantung di dahan kecilnya dan bersembunyi di balik daun-daunnya, membuat rantingnya menjuntai menahan berat ulat yang bertubuh gendut itu. Ulat-ulat itu menggerogoti sebagian daunnya yang berwarna hijau. Bunga merasa sedih. Ia tumbuh dengan menyerap air dan nutrisi menggunakan akarnya dari dalam tanah. Ulat datang dengan kakinya yang melekat dan memakan satu persatu daun milik bunga. Dari kejauhan ada seekor lebah hinggap di pohon yang jauh lebih besar dari bunga. Ia memperhatikan bunga yang sejak tadi kepanasan dan kelelahan, serta wajah kesalnya pada ulat yang menikmati daun-daun miliknya. Lebah pun tersentuh untuk mendekati bunga. Bunga, kau terlihat sangat lelah dan layu. Mau aku bawakan sedikit air untuk menyiramimu? Tidak perlu, lebah. Aku sudah terbiasa seperti ini. Aku akan kembali segar saat matahari berada di ufuk barat. Bunga, aku melihatmu sebagai sosok yang sangat hebat. Kau berdiri tegak walau tangkaimu tidak begitu besar. Daun-daun segarmu dibiarkan dimakan ulat. Padahal kau dengan susah payah mencari makan dari dalam tanah. Mahkotamu yang indah membuat manusia menyukaimu, dan dengan mudahnya mereka memetiknya dari tangkaimu, kata lebah dengan penuh rasa bangga pada bunga. Hidupku yang tidak begitu lama ini ingin aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat berguna bagi makhluk lain. Aku sudah sangat bersyukur karena di dalam tanah tempatku berpijak tersimpan begitu banyak makanan enak yang membuatku begitu cepat tumbuh besar. Aku juga berterima kasih pada matahari karena sinarnya telah membantuku dalam proses penyerapan makanan. Semua ini aku dapatkan dengan gratis. Lebah mengangguk mendengar penjelasan dari bunga. Aku ingin sepanjang hidupku dapat bermanfaat bagi semuanya. Kau tahu, lebah? Di dalam kelopak bungaku terdapat sari bunga yang jika kau minum akan terasa manis dan kau pasti suka. Tambah bunga. Lebah merasa sedikit ragu. Apakah bunga ingin menipu dirinya? Ataukah memang benar yang ia katakan? Ayo coba, lebah. Kupu-kupu melakukan itu dan mereka sangat menyukai rasanya yang enak dan manis. Lebah yang ragu mencicipi sedikit sari bunga. Matanya terbelalak seketika. Ia pun langsung meminum sari bunga yang ada dalam kelopak bunga temannya itu. Bunga hanya tersenyum melihat lebah yang menyukai sari bunganya yang manis. Kau bisa datang setiap hari ke sini. Aku akan membuatkanmu sari bunga paling manis. Namun, aku memintamu satu hal. Hidupku tidak akan lama. Jadi, sari-sari yang menempel pada tubuhmu itu tolong sebarkan pada bunga-bunga lainnya, agar tumbuhan bunga baru bisa menggantikanku. Lebah pun setuju. Setelah menyerap sari bunga, ia pun menyebarkan serbuk sari bunga pada bunga lainnya agar ia tumbuh menjadi bunga baru. Tak lama kemudian, lebah datang lagi untuk kesekian kalinya pada bunga. Namun ternyata sang bunga telah mengering dan mati. Lebah pun sedih atas kepergian sahabatnya itu. Namun, ia melihat begitu banyak bunga lain yang tumbuh di sekitarnya. Mereka tampak tumbuh dengan subur. Lebah pun ingin dirinya bermanfaat bagi makhluk lain. Sari bunga yang ia minum dari kelopak bunga dibuatnya menjadi sebuah madu. Madu sangat bermanfaat bagi manusia. Banyak manusia yang mencari madu yang dihasilkan lebah untuk dijadikan obat, vitamin, ataupun lainnya.